Halo gengs, apa kabar nih? Kali ini kita akan mereview film dengan judul Blood and Gold. Film ini berlatar belakang jauh ke tahun 40-an, di mana saat itu memasuki akhir masa Perang Dunia Kedua nih. Seorang prajurit Nazi berlari sambil ditembaki oleh pasukannya sendiri. Belum jelas atas motif apa prajurit ini menjadi bulan-bulanan temannya sendiri. Prajurit ini bukanlah prajurit biasa. Ia mampu menembak sersan walaupun posisinya tersudut. Namun sayang, ia terjatuh di sebuah gundukan hingga pasukan Nazi menangkapnya. Sersan yang sudah tersulut emosi hampir saja menembaknya, namun kolonel langsung mencegahnya. Ternyata prajurit ini mencoba berkhianat terhadap negaranya yang saat ini diwakilkan oleh Nazi. Ia memberikan alasan bahwa tidak ingin mengikuti perang karena motif Nazi saat ini tidak masuk akal, hingga menyatakan bahwa Nazi atau Jerman hanyalah bangsa pembunuh. Das ist eine Schande. Was ist die Begründung für diesen Krieg? Penghinaannya terhadap negara membuatnya harus menerima hukuman gantung dari sang kolonel. Ia digantung di sebuah pohon lalu ditinggalkan begitu saja oleh rombongan. Dewi Fortuna seperti enggan melepaskan nyawa sang prajurit. Dewi pun mengirimkan seorang wanita yang membawa kapak tepat saat nafas sang prajurit hampir habis. Sang wanita lalu membawa prajurit ini ke rumahnya untuk diberikan pertolongan pertama. Di saat sadar, sang prajurit memperkenalkan dirinya, yaitu Heinrich. Diketahui juga bahwa wanita ini bernama Elsa dan adiknya yang disabilitas bernama Paul. Weil ich diese Nazi-Bastarde Er ist nie zurückgekommen. Rombongan tentara tadi ternyata menuju desa yang sama di mana Elsa tinggal. Mereka mencari sejumlah emas yang ditinggalkan oleh para kaum Yahudi saat itu. Wali kota setempat langsung membawa mereka ke rumah Yahudi yang sudah runtuh dan hangus terbakar. Bürgermeister. Das Judenpakt davongejagt haben. Ja, wer mit dem Feuer spielt. Dari ekspresi wali kota, kolonel paham bahwa ada yang mereka sembunyikan di desa ini. Segera, sang kolonel memerintahkan sersan untuk menggali rumah Yahudi dengan harapan emas tertimbun di sana masih dapat ditemukan. Das Wirtshaus ist von jetzt ab mein Hauptquartier. Meine liebe Amiru. Kolonel membagi dua pasukan yang ada di sana. Pasukan pertama bertugas menggali rumah dan pasukan kedua diberikan tugas untuk mencari bahan pakan atau makanan di sekitar desa yang dipimpin langsung oleh sersan. Sersan lalu membawa 6 orang pasukannya dan langsung menuju sebuah rumah di pinggiran desa. Ternyata itu adalah rumah Elsa. Awalnya, Elsa membiarkan pasukan mengambil ayam peliharaan. Namun, sersan yang mengetahui bahwa Elsa hanya tinggal bersama adiknya yang cacat, perilaku bejatnya pun muncul. Was ein Idiot. Stell dir einfach vor, er wär's. Elsa yang tidak kuat melawan pasukan Nazi langsung digulingkan di atas meja untuk dijadikan bahan pemuas nafsu para tentara. Hingga tiba-tiba seorang prajurit langsung ditusuk oleh Heinrich menggunakan penggaruk rumput. Sang sersan pun terkejut ketika melihat Heinrich masih hidup. Pertarungan jarak dekat pun berlangsung. Elsa yang kesal juga ikut dengan cara menyiramkan teh panas langsung ke tonggak kehidupan sang sersan. Aksi tembak-menembak pun terjadi, hingga kelima anggota sersan mampu dihabisi oleh Heinrich dan Elsa. Sersan pun lari untuk kembali ke desa agar bisa mendapatkan perawatan dari teman-temannya. Kondisi ini membuat nyawa mereka bertiga tidak aman. Mereka pun memutuskan pergi dan lari ke dalam hutan.
agar tidak dapat ditemukan oleh rombongan sersan. Karena kondisi mental adik Elsa yang kurang baik, membuatnya kembali pulang ke rumah hanya karena ingin memerah susu sapi miliknya saja. Dan benar saja, keesokan harinya sersan membawa pasukannya kembali ke rumah itu untuk menangkap Heinrich dan Elsa. Nah, Paul yang tadi sedang memerah sapi akhirnya pun diculik dan sapinya disembelih untuk dijadikan makanan para tentara. Kembali ke desa, sang kolonel yang gak sabaran ini memanggil seluruh warga untuk berkumpul di alun-alun desa. Ia hendak mengeksekusi Paul seraya mengancam warganya yang masih menutup informasi tentang keberadaan emas. Dua tentara Nazi pun ditugaskan untuk mengeksekusi Paul. Mereka membawa Paul ke atas gereja. Kolonel berniat mengeksekusinya dengan cara dijatuhkan dari atas. Sebelum mengeksekusi Paul, salah satu prajurit menghina Paul karena kondisi fisiknya. Mereka nggak tahu, gini-gini Paul memiliki fisik yang kuat. Paul pun mendorong prajurit hingga terjatuh ke bawah. Paul juga mampu merebut senjata milik prajurit, lalu dengan cepat membunuh prajurit yang tersisa. Namun karena emosi yang tidak stabil, Paul malah menembaki warga yang ada di pelataran gereja. Padahal saat itu Elsa dan Heinrich sudah masuk lewat pintu belakang untuk menyelamatkan Paul. Dari bawah, sang kolonel ini santai saja. Sambil memegang senjatanya, ia membidik kepala Paul. Dan boom, one shot, one kill. Paul pun tumbang, tepat di saat Elsa dan Heinrich sudah mencapai puncak gereja. Mengetahui adiknya terbunuh, Elsa langsung lari keluar untuk membunuh kolonel. Namun apa daya, bukannya peluru yang ditembakkan, hanya tangisan histeris yang Elsa tunjukkan di depan kolonel. Elsa pun diculik oleh kolonel. Malam harinya, Elsa malah dijamu oleh sang kolonel. Tanpa diduga, kolonel juga melamarnya. Ternyata, Elsa sangat mirip dengan mantannya si kolonel. Namun, karena mantannya ini adalah Yahudi, maka Nazi harus membunuhnya. Heinrich yang kembali dikejar-kejar oleh sersan Nazi, kini harus bersembunyi di rumah pendeta sambil merawat luka-luka akibat pertarungan sebelumnya. Ia juga menanyakan sebenarnya ada di mana emas tersebut. Karena jika tidak ditemukan, kolonel akan membunuh warga satu persatu. Ternyata keluarga Yahudi meninggalkan beberapa batang emas ketika diusir dari desa. Namun para aparat di sana mengetahui emas tersebut dan langsung menghabisi para Yahudi dan menyembunyikan emas itu. Di tengah malam, Elsa terbangun dari tidurnya. Ia mencoba mengambil racun yang disimpan pada cincin kolonel. Namun aksinya kepergok. Elsa pun bersiasat. Ia langsung mencium bibir kolonel agar tidak ketahuan. Di saat kolonel sedang menikmati lembutnya bibir Elsa langsung memasukkan pil racun tersebut melalui lidahnya. Dan ditambah dengan ekstra uppercut, membuat kolonel tumbang sambil menelan racun itu. Dan perlahan mati dalam kondisi berbusa. Elsa lalu kabur dari kamar kolonel dan menuju rumah pendeta. Tanpa disangka, Heinrich malah menuju penginapan Nazi untuk menukarkan emas dengan Elsa.
Pertukaran itu disetujui oleh sersan Nazi. Lalu ia mengabari kolonel bahwa emas sudah ditemukan. Namun betapa kagetnya dia ketika melihat sang kolonel sudah tergeletak tidak bernyawa. Sersan pun marah dan segera menangkap Heinrich, lalu menginterogasinya untuk mendapatkan info di mana sisa batangan emas lainnya. Setelah mendapatkan info dari Heinrich, sersan bersama anggotanya langsung menuju ke gereja. Di sana sudah ada 3 orang yang tewas. Mereka adalah keparat yang tadi. Mereka terkena jebakan sang pendeta saat mencoba mengambil emas. Sersan melihat potensi bahaya pada pendeta satu ini. Tanpa ragu, sersan langsung menembaknya hingga tewas. Elsa bersama istri pendeta mulai menyusup dari belakang gereja. Mereka berdua pun bertempur bersama untuk melawan para Nazi. Namun, karena kalah posisi, istri pendeta pun menyusul suaminya ketika peluru berhasil menembus kepalanya. Prajurit Nazi juga berhasil menembak Elsa, namun hanya terkena di bagian bahu. Elsa pun harus berjuang sendirian selagi Heinrich pingsan. Akhirnya, ia berhasil menumbangkan satu persatu para tentara. Saat ingin kembali ke Heinrich, Elsa kaget ketika sang sersan yang sudah tertusuk pisau dapat bangkit kembali. Elsa pun langsung dicekik hingga hampir kehabisan napas. Nah, disinilah Heinrich membalas budi. Ia mengambil balok emas dan langsung menghantamkannya ke kepala sersan Nazi tersebut. Dan Elsa pun selamat dari kematian. Setelah selamat, Heinrich dan Elsa pun keluar dari gereja. Ternyata ada satu aparat yang masih hidup. Ia langsung memungut emas-emas tersebut dan membawanya kabur dengan menggunakan mobil jeep. Namun sayang, perjalanannya harus dihadang oleh peluru tank asal Amerika, yang saat itu Amerika sudah mulai menduduki Jerman. Jerman yang sudah mulai kalah perang membuat Heinrich dan Elsa harus mengungsi karena Amerika sudah masuk ke negara mereka. Di sana, Heinrich malah menjumpai ayah mertuanya dan beserta anaknya. Cerita ini pun ditutup dengan pelukan hangat sang ayah kepada anaknya. Film ini memperlihatkan kita tentang secuil kekejaman Nazi terhadap warga negaranya sendiri yang memiliki keyakinan Yahudi dan mengalami disabilitas, apalagi terhadap negara lain. Semoga kedepannya tidak ada lagi peperangan yang hanya menimbulkan korban semata. Terima kasih sudah menonton review film Blood and Gold. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng pemberitahuannya. Sampai jumpa di review film selanjutnya.